Assalamualaikum rekan-rekanku dari Sabang hingga Merauke. Kembali lagi bersama Mimin Unyuk-Unyuk ini. Hehehe. Kali ini Mimin menyajikan part 2 dari kajian sebelumnya di mana Bung Rocky Gerung memberikan kuliah gratis dalam forum akademiknya. Bahkan beliau memaparkan ilmiahnya di hadapan hakim. Oh ya, pasti banyak yang bertanya, kenapa Min gak dijadikan satu saja videonya? Kenapa harus pisah-pisah? Jawabannya adalah alat editor Mimin terbatas. Hehehe. Maafin Mimin ya. Semoga yang selalu setia subscribe. Channel Mimin selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Ya, penajamannya begini. Dalam konteks bukan hoax tadi. Karena hoax itu dari si penerima tadi. Nah, pertanyaan seriusnya, ini sudah dituduh hoax. Yang mengatakan hoax si penerima. Dalam hal ini jaksa mendakwa. Apakah ini tepat secara keilmuan filsafat yang Anda terangkan tadi? Saya terangkan tadi, genealogi dari hoax fungsinya untuk memancing kebenaran aslinya apa gitu. Jadi hoax sengaja disebarkan untuk tahu yang benar apa kalau begitu. Kalau misalnya saya nggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini, bahwa ada 300 triliun uang beredar di Menteri Keuangan. Saya bilang, Anda hoax loh Pak Mahfud. Terus dia bilang, buktikan. Saya nggak bisa akses itu. Yang punya akses cuma Pak Mahfud. Dan itu soalnya kan. Jadi ada bahayanya juga kalau nanti Pak Mahfud bilang, oke nanti saya buktikan bahwa itu nggak hoax. Sama juga, kalau saya bikin hoax saya akan buktikan. Saya bisa buktikan, tapi butuh waktu kan. Jadi poin saya, hoax itu diajukan untuk memancing perdebatan sebetulnya, bukan untuk menghina. Karena itu Pak Mahfud dalam kasus ini, walaupun itu kita anggap hoax, tapi kita anggap oke, dia jadi whistleblower lah, kira-kira begitu kan. Ya, kepastian pikiran yang saya inginkan adalah ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah dipenjara. Oke. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran, tapi faktanya justru dipenjara. Ya, kesalahan apa dalam berpikir di sini? Salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi dipertengkarkan, lalu dituduh aja itu hoax. Kenapa dituduh hoax? Mumpung ada pidananya kan? Kan lebih efisien duduk hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya juga itu problem serius. Di universitas itu problem serius. Ya. Kan jadi, mestinya apakah ini bentuk kedunguan? Coba ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Yang kedua, tentang kebencian. Kalau kebencian dan juga sekaligus penistaan agama, Gus Nur ini ulama, di penjara dicintai, suruh khutbah Jumat dan segala macam. Antara realita dengan tuduhan tidak nyambung. Bagaimana menerangkan filosofisnya? Tentu ada semacam sinopsis di kepala jaksa terutama untuk memperlihatkan kemampuan dia membekuk seseorang. Kan jaksa selalu datang dengan prinsip bahwa saya bisa beku Anda. Hakim datang dengan prinsip saya bisa menegakkan keadilan. Pengacara datang dengan prinsip saya bisa membebaskan terdakwa. Jadi kalau itu sama argumennya, nggak ada soal, pengadilan bisa buktikan. Tapi yang terjadi sekarang, sistem pengadilan kita di dalamnya ada jaksa, ada pengacara, ada polisi. Yang terjadi adalah penghukuman, bukan pengadilan. Pengadilan mulai dengan narasi, diskors. Kita bahas sama-sama, the thing called hoax tadi apa itu? Hate speech itu apa? Tetapi karena mau efisien, maka Anda langsung buka KUHP aja. Padahal sebetulnya hal yang bisa dibicarakan secara demokratis nggak perlu KUHP. KUHP itu adalah final atau solusi terakhir lah. Kalau masih bisa bercakap-cakap buat apa? Kita lagi masuk dalam restoratif justice, di mana percakapan lebih penting daripada penghukuman. Kan future law kita, bahasa latinnya itu ius constituendum, kita adalah menuju ke situ. Jadi seharusnya ada percakapan, dan kita tahu kalau saya terangin filsafat politik, semakin banyak ada KUHP, artinya semakin kurang demokrasi itu. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan tetangga saya untuk sekedar daun mangga Anda ada di tempat saya, oke, saya buang ya, tapi saya bisa ambil dong mangga sedikit di situ kan enak kan? Bukan langsung keluar dengan KUHP, Anda mencemari halaman saya, maka saya bawa Anda ke ruang sidang. Itu berhenti persahabatan antar warga negara. Apalagi ini soal publik yang seharusnya dipercakapkan aja kan, atau paling nggak bikin seminar lah supaya jelas, nggak usah dibuat dalam pengadilan itu. Saya usulkan itu ya. Ya, kemudian kenyataannya yang seharusnya tidak masuk ruang pengadilan hari ini masuk. Padahal juga sudah kita buktikan
22 orang saksi, 5 ahli, 17 fakta. Semua tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Ini kaitan dengan ijazah soalnya. Maka pertanyaan seriusnya, kok jadi bertele-tele gitu loh? Kan harusnya kalau mengacu kepada 143 dari dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap. Ini kan nggak ada ijazah aslinya, kan berarti tidak jelas. Maka ada klausul harusnya ini kasus batal demi hukum. Tapi kenapa terus berlanjut? Fenomena apa? Psikologi hak asasi manusia dan lain sebagainya Anda bisa mengerti? Untuk jelaskan ini. Coba saya terangkan dulu ya. Saya mau terangkan soal ijazah, padahal saya nggak punya ijazah tuh. Saya nggak punya ijazah, tapi saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Nggak ada yang persoalkan itu. Karena ada kepercayaan bahwa saya punya pengetahuan. UI minta saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Satu waktu tanya, Pak Rocky, mana ijazah Anda? Anda yang undang saya, kenapa Anda tanya ijazah saya loh? Kecuali saya mendaftar, oke, saya tunjukkan. Anda yang perlu. Tapi ini soal administrasi. Nah itu masalahnya, soal administrasi. Kalau administrasi, silahkan cari file saya. Kan Anda yang keluarin, mestinya ada file Anda. Kalau ijazah saya robek, gimana coba? Jadi dalam soal ijazah tadi, itu ijazah Pak Jokowi, yang mau kita persoalkan ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir. Gimana? Ya pasti tanda beliau pernah sekolah. Iya, kalau karena pernah ini, berpikir saya nggak yakin dia pernah. Karena berpikir. itu yang kita persoalkan. Cuma maksud saya begini, brother. Untuk konteks ijazah ini diperlukan ketika mendaftar capres. Ya itu sebabnya saya sebut administrasinya diperlukan. Tapi sebetulnya kan yang dan berkonsekuensi logis hukum. Ya kan itu. Nah, bagaimana menerangkannya? Ya. Sampai hari ini tidak terbukti. Sekarang, kalau itu soal administrasi, palsu atau tidak palsu dibuktikan di mana? Pada tanda tangan, pada nilai, itu bisa dipalsukan. Yang paling bagus buktikan bahwa kimia dari surat aslinya itu beda dengan kimia kertas yang dipegang Pak Jokowi. Saya bikin aja pembuktian forensik kan. Yeah. Kan ijazah itu ada kertas khususnya tuh. Yeah. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Dan ukuran lamanya juga. Yes, itu bisa dilakukan. Udah, kami udah ajukan. Karbon. Mana bukti forensik ijazah asli Jokowi? Atau setidaknya Jokowi datangkan ijazah aslinya ke sini. Oke, itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan lah itu. Ngapain sih tanya-tanya itu? Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden, dia bisa abaikan. Kan orang palsuin ijazah sekarang menurut hukum nggak ada soal kok. Tetapi justru karena beliau kepala negara, maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara silahkan berbohong, oke, itu urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record. Tadi saya lewat SDN 26 di situ. Yeah. Tulisannya begini nih. Membaca hari ini, memimpin hari esok. Waduh. Di SD 26 tadi, di dekat sini, begitu tulisannya. Di bawahnya aktifkan narasi itu. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir. Tanda saya pernah membaca ada ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara, sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan? Yeah. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Waduh, ada perencanaan kejahatan. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Kalau demikian, apa logika psikologisnya tanggung jawab moral bagi si pejabat itu? Karena dia presiden. Apa? Ya, kalau nggak bisa dikriminalkan, tunggu aja pemilu berikutnya kan. Tetapi kan ada poin di dalam hukum bahwa berbohong bagi pejabat publik itu apa pasalnya coba? Kan ada undang-undang apa TAP MPR waktu reformasi, etika pejabat publik termasuk dalamnya nggak boleh berbohong. Ya. Maka maksud saya logika psikologisnya apakah dia harus menyatakan mundurkan diri atau apa, itu tanggung jawab moralnya bagaimana pejabat seperti itu? Ya itu namanya moral call dari seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin ada prinsip noblesse oblige. Semakin noble, obligasinya semakin tinggi.
Semakin dia mulia, dia punya kewajiban moral untuk pertanggungjawaban bahkan hal-hal yang nggak pernah dipersoalkan, apalagi dipersoalkan. Jadi sekali lagi ini prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan? Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Ya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Iya. Kan itu dasarnya kan. Kalau orang tanya kenapa mengundurkan diri, ya karena ijazahnya palsu kan, gampang. Tapi faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana Ya, menilai? itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Sekarang karena dari pihak individunya tidak demikian, sekarang dalam proses persidangan sebenarnya ada klausul yang bisa dia ini sidang di stop, sidang ini tidak bertele-tele, tergantung kewenangan hakim di dalam konteks menentukan bahwa ini sudah tidak sesuai dengan dakwaan. Saya bayangkan misalnya setiap presiden Indonesia dia punya semacam hak untuk memperoleh noblesse oblige ketika dia lengser ke Prabowo enggak segala macam, kan dia tetap akan dipanggil Master Presiden. Itu di Amerika kan udah pensiun pun Master Presiden, Master Ambasadoral gitu. Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden tuh, bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah, satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan itu. Lalu ternyata itu kacau, kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama. Lalu orang persoalkan lagi, oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu, atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini bahwa Pak Jokowi udah dapat stigma. Nah, stigma itu berbahaya bagi bangsa. Apa bahayanya? Ya, semua orang akan menganggap bahwa pemimpin Indonesia itu tukang bohong. Setiap kali ada pemimpin yang buruk di negeri ini kan. Jadi kita menghindari stigma itu. Supaya stigma itu tidak berlanjut berabad-abad, buktikan di sini. Kan simpel kan? Harusnya begitu ya? Ya harus begitu. Ya. Saya ucapkan itu sebagai normativity di dalam moral call. Jadi panggilan moral itu menuntut dia secara honesty untuk bilang ini sebetulnya kalian persoalkan, daripada ribut-ribut. Ini gampang. Jadi dalam konteks ini bisa bedakan ya antara kabar dan berita, karena ini konteksnya dengan kabar dan berita, sehingga ini menjadi berita nantinya kan bahwa Jokowi ijazahnya palsu atau tidak jelas. Dengan tidak jelas kan berarti sudah dipersoalkan. Dengan dipersoalkan ini kan sudah jadi masalah besar buat bangsa ini. Jadi itu begitu diputuskan dia jadi berita, sebelum diputuskan dia jadi kabar, dan kabar yang paling buruk adalah kabar angin. Nah, jadi gitu ya, antara kabar dan berita begitu ya. Sekira materi ini bisa lanjutkan. Terima kasih.